Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Saya dari kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13, yaitu tentang static routing. Nanti saya akan bahas tentang static routing itu apa, dan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini alur praktikum pada video kali ini. Yang pertama, penjelasan tentang static routing. Yang kedua, kenapa kita belajar static routing. Yang keempat, menemukan di Cisco Packet Tracer. Dan yang terakhir, mengulas materinya. Yang pertama, penjelasan tentang static routing. Sebelum kita membahas tentang static routing, kita bahas tentang routing dulu. Yang sudah saya ketahui tentang video sebelumnya tentang routing, yaitu bagaimana kita menghubungkan antar network yang berbeda dalam satu router. Seperti itu. Jadi untuk static routing ini nantinya terdapat beberapa router yang saling terhubung, itu kan belum mengetahui network satu sama lain. Nah, static routing ini di situ berperan, di mana dia menjembatani atau memberitahu si router agar dia bisa berinteraksi dengan router satu dengan yang lain. Jadi intinya menjembatani dari eh, interaksi antar router yang saling berinteraksi itu dijembatani dengan static routing. Nanti agar jelasnya saya akan eh, praktekkan di Cisco Packet Tracer. Yang kedua, kenapa kita belajar static routing? Karena penting. Karena yang pertama kita bisa menghubungkan antara router satu dengan yang lain. Yang kedua, kita bisa menghubungkan antar network dengan beberapa subnet. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja static routing ini. Coba langsung saja saya demokan di Cisco Packet Tracer. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai router. Oke, saya menggunakan router yang ini. Dan di sini saya mempunyai dua PC. Misalkan ini PC 1. Oh, udah ada. Oke, sorry. Misalkan ini PC 2. Dan di sini ini PC 1. Oke, ini router 1 misal. Oke, seperti ini. Coba kita hubungkan. Oke, seperti ini. Nah, ini namanya teknik routing. Nanti di mana? Di sini adalah network yang berbeda, di sini network yang berbeda, itu bisa saling berhubungan menggunakan router ini. Itu dinamakan routing. Oke, saya jelaskan tentang routing dulu, agar kita selaras untuk menjelaskan static routingnya. Coba kita setting networknya. Misalkan saya mau di sini 192.168.1 titik 1.0/24. Oke, ini 192.168.2 titik, bukan 10 aja dah, /24 seperti ini. Oke, kita setting di sini 92.168.1.1. Untuk gateway-nya di sini 192.168.2.1. Ini adalah network blok kedua, dan di sini network blok ke-1. Di sini sudah beda subnet, yaitu ini 1.1 dengan network 1.0, dan ini subnet kedua yaitu 2.1 dengan network 2.0. Oke, seperti ini. Coba kita setting IP-nya nanti. Untuk saling berhubungan, kita mempunyai yang namanya gateway. Yang kita ketahui untuk menghubungkan suatu network yang berbeda, yaitu menggunakan gateway. Nah, saya setting gateway-nya menggunakan ini dari router ini. Coba kita setting routernya terlebih dahulu. Penuh saja. Enable. Kita setting interface FA00.
Oke, di sini no shutdown dulu. No shutdown. Oke, kita setting IP address-nya 192.168.1.1. 255.255.255.0. Oke, sudah. Setelah itu kita setting yang kedua, FA01. Oke, masuk interface, exit dulu. FA01. Kita hidupkan. Setelah itu kita setting IP address-nya, yaitu 192.168.255.255.255.0 ini /24. Oke, kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah menyeting yaitu di FA00 yaitu 1.1 dan FA01 yaitu 2.1. Oke, sudah. Setelah menyeting ininya untuk gateway-nya, kita setting dari PC-nya. Oke, di sini 192.168.1 titik misalkan 10. Di sini gateway-nya tadi yang kita setting 192.168.1.1. Udah. Di sini network kedua 192.168.2.1. Oh, sudah ada. Coba kita lihat. Oh iya, sudah ada. Kita buat gateway-nya 192.168.2.10 misal. Di sini gateway-nya 192.168.1.2.1. Oke, seperti ini. Harusnya untuk network yang ini dan network yang ini itu bisa saling berhubungan. Karena ketika kita sudah menyeting networknya, network tersebut akan menjadi destinasi. Misalkan seperti ini. Kita lihat to show IP route. Nah, di sini 192.168.1.0 ini punya yang FA00 dan 192.168.2.0 ini dia punya FA01. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu IP, dia sudah connect. Ini C ini artinya connected. Oke, seperti itu. Coba kita saling ping. Di sini valid, fill, di sini. Nah, di sini sukses. Untuk interaksi yang kedua sukses. Jadi seperti itu untuk konsep routing, di mana ketika berbeda network di sini 1.0 dan di sini network 2.0 itu saling berhubungan menggunakan router. Oke. Coba kita rubah agar kita bisa tahu bagaimana static routing bekerja. Di sini kan masih membahas tentang routing. Gimana kita bahas tentang static routing. Coba kita rubah untuk konsepnya atau topologinya. Selain kita hapus yang ini. Oke, kita geser seperti ini. Kita geser. Kita tambahkan satu router lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini seperti ini. Ini adalah gateway dari masing-masing PC tersebut. Kita taruh sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Oke, seperti ini. Kita rapihkan dulu. Oke, coba kita menyeting IP dari routernya. Kita kan sudah menyeting dari gateway dan PC-nya. Kita setting dari IP routernya. Kan di sini 10.10.10.1 misal. /24. Di sini 10.10.10.2/24. Oke, misalkan seperti ini. Di sini tadi sudah memiliki route atau memiliki routing, yaitu dengan 1.0 dan 2.0. Oke, coba kita lihat. Setelah itu kita konfigurasikan yang router yang kedua. No,
enable, kita definisikan IP-nya dulu, yaitu di bagian FA00. Interface 00, kita no shutdown, hidupkan dulu. Setelah itu kita setting IP address-nya 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.0. Oke, seperti ini. Oke, kita setting bagian yang ke FA01, karena kita belum setting yang tadi. Kita setting menggunakan gateway yang ini, karena tadi sudah saya hapus. Interface FA01, no shutdown, setting IP address-nya 192.168.2.1. Oke. Incomplete comment. Oh, sorry. Di sini belum tambahkan subnet mask. 255.255.0. Oke. Kita sudah mengkonfigurasikan FA00 dan FA01. Coba kita lihat. Show IP interface brief. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan FA00 itu IP dari router, yaitu 10.2, dan FA01 yaitu 2.1. Seperti ini. Oke, kita setting yang ini. Yang IP routernya. Tadi kan kita setting dari FA00-nya. Coba kita lihat. To show IP interface brief. Sorry, do show IP interface brief. Oh, sorry. Do show IP interface brief. Nah, di sini sudah setting yaitu 0 FA00, yaitu 192.168.1 dan FA01 yaitu 92.168.2.1. Nah, untuk FA01 ini saya mau rubah menjadi IP router yang ini. Kita rubah, masuk interface FA01. Saya mau, tadi kan sudah up, berarti sudah on. Kita tidak menggunakan no shutdown lagi, kita langsung setting IP address-nya. 10.10.10.1, 255.255.255.0. Oke, kita lihat to show IP interface brief. Nah, di sini sudah rubah. Oke, sudah yes, sudah up. Ketika sudah up semuanya, kita setting di bagian PC ini. Kita kan belum setting bagian ini. Oh, kita sudah setting. Oke. Oke, jadi untuk network yang ini yaitu 2.0 dan network yang router adalah 10.0 dan network yang bagian ini adalah 1.0. Oke, seperti ini. Coba kita saling berinteraksi. Oke, di sini fill. Oke, di sini fill juga. Satu kali lagi. Oke, di sini fill. Yang artinya apa? Kan di sini misalkan seperti ini. Dia mau ping ke PC kedua, yaitu 192.168.2.10. Kita ganti aja biar enak. Di sini 2.10. Di sini 1.10. Oke, seperti ini biar enak. Untuk shortnya dari 192.168.1.10 ingin mengeping destinasinya ke 192.168.2.10. Nah, seperti ini. Untuk konsepnya seperti ini. Jadi untuk konsep routing seperti ini. Jadi ketika ingin mengeping dari network yang kedua ini, jadi 2.10, resource-nya adalah
1.10 ini, dia tanya ke router terdahulu, router dulu. Jadi ketika dia mau ngoping ke 2.10, dia tanya router, apakah ada 2.10, dan dia tanya ke sini. Kalau dia ada, berarti dia kirim ke sini. Kalau tidak ada, ya berarti dia fill. Maka dari itu kita butuh yang namanya static routing. Static routing. Oke. Nah, kita butuh yang namanya static routing. Dia menghubungkan antar network atau router yang tidak tahu networknya tersebut. Coba kita lihat. Show route. Sorry. Show IP route. Nah, di sini dia tahu tentang 10.0 yang ini, dan dia tahu tentang 1.0 yang ini. Tapi dia tidak tahu tentang 2.0 yang ini, yang kita konfigurasikan di PC2 ini. Nah, dia tidak ada. Maka dari itu kita harus yang namanya static routing. Kita melakukan routing secara manual untuk mengetahui agar router itu mengetahui IP yang kita tuju. Contohnya seperti ini, IP route yang kita tuju adalah IP route 192.168.2.0. Karena kita menuju network ke 2.10 ini, dia termasuk ke golong network 2.0. IP route 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk jembatannya atau gateway-nya yaitu dari PC ini, dari router ini, 10.10.10.1. Ini 10.10.10.1. Jadi di sini dia ingin mengeping ke destinasi 2.0, ini network dari 2.10 yang ini, PC ini, dan dia subnet masknya 255.0 atau /24, dan ini adalah gateway-nya 10.10.10.1, yaitu gateway dari router yang kita lewati. Jadi ketika menanyakan ini, router ini tahu dia ada di sini, seperti itu. Coba kita enter. Oke, kita lihat do show route, do show IP route. Nah, di sini sudah ada sorry. Di sini 10.10, di sini 92. Oke, di sini belum ada. Karena ketika belum ada, berarti yang ini juga dia belum mengetahui tentang 1.0. Coba kita lihat. Do show IP route. Do show IP route. Nah, di sini dia tahu tentang 10.0. Berarti yang ini dia tahu juga tentang 2.0 yang ini. Tapi dia belum tahu yang 1.0 yang ini. Jadi ini pun tidak tahu, ini pun tidak tahu. Maka kita itu akan mendefinisikan menggunakan static routing satu persatu dari router ini. Coba kita definisikan IP route 192.168.1.0. Ini yang belum tahu. 255.255.0. Untuk jembatannya, yaitu dia melalui ini, 10.2. Coba kita lihat, 10, 10, 10.2. Oke, seperti ini. IP route 92.168.1.0. Oke. Invalid next hop address 181.0. 10.10.10.2 IP route. Coba kita lihat do show IP route. Nah, di sini belum ada statiknya. Coba kita definisi lagi IP route 192.168.1.0.255.255.255.255.0 dan lewatnya gateway-nya 10.10.10.2. Oke, yang ini. Oke, coba kita
Di sini next hop address it this router. Coba kita lihat routernya. To show IP address brief. Di sini sudah ada 10.10. Coba kita lihat konfigurasinya. Sudah ada 2.10. Gateway-nya 2.1. Benar. Oke. Coba kita definisikan lewat jembatan yang ini. Oke, coba seperti ini. Kita lihat yang ini. Do show IP route. Do show IP route. Nah, di sini ada, tapi belum ada. Coba kita lewat jembatan yang router kedua. Contohnya seperti ini. IP route 92.168. Destinasinya ke 2.0. Oke, subnet masknya 255.0 dan 10.10.10.2. Coba kita lihat show IP route. Nah, benar. Jadi tadi saya mendefinisikan jembatan gateway-nya salah. Tadi saya mendefinisikan yang ini. Ternyata untuk menjembatani agar dia tahu, dia jembatannya menggunakan router yang kedua, yaitu menggunakan 10.10.2. Dia tahu ini S-nya yang artinya static routing. Di sini 192.168.2.0 yang kita tuju di sini, dan via-nya dari 10.10.2 yang ini. Jadi kita mendefinisikan, kasih tahu router yang ini agar tahu dia 2.0 itu berada di sini. Oke, kita setting static routingnya kembali di sini. Tadi kita setting di sini. Oke, IP route 192.168.1.0.255.255.255.0 untuk jembatannya yaitu 10.10.10.1 karena jembatannya lewat router satu ini. Kita lihat to show IP route. Nah, di sini sudah ada static yaitu 192.168.1.1, 1.0. Ini network satu dari ini network yang ini. Oke. Sudah ada. Yang artinya berarti PC yang ini dia sudah tahu network yang ini juga. Jadi seperti ini analoginya. Ketika resort dari 1.1 ini ingin mengirimkan ping kepada 2.10 yang ini, dia akan menanyakan router, apakah dia tahu 2.0 itu berada di mana. Dan saya sudah definisikan menggunakan static routing tadi, yaitu sudah ada dia berada di 2.0 dari jembatan router 10.10.2, berarti yang ini. Dia tahu nih, berarti ngirim ke sini. Terus di sini dia nanya. Dia ngirim ke sini. Ketika ke PC 2 ini, dia kembalikan lagi melakukan reply, yaitu dia nanyakan apakah di sini berarti SRC resource-nya dari 192.168.2.10, destinasinya dari 192.168.2.1.10. Jadi ketika paketnya sudah sampai di sini, dia reply, kembali nanya kepada router ini, apakah ada yang destinasinya 1.10. Di sini pun sudah didefinisikan, oh di sini ada nih 192.168.1.0. Dia masuk ke 1.10 ini networknya. Jadi ada, jadi kembalikan lagi ke router, dan router kembalikan lagi ke PC. Jadi dia bisa berinteraksi. Coba kita buktikan. Kita ping. Dia fill yang pertama, yang harusnya kedua sukses. Oke, fill juga. Coba ketiga. Nah, di sini sukses.
Yang artinya berarti dia sudah tahu antar network menggunakan static routing yang kita lakukan konfigurasi tadi. Jadi router-router ini yang pertamanya itu tidak tahu tentang 2.0 ini, jadi tahu karena kita definisikan menggunakan static routing. Oke, itu adalah konsep dari static routing. Coba kita tambahkan lagi topologi kita biar lebih kompleks. Oke, di sini kita hapus saja. Oke, contohnya kita ingin menambahkan router lagi. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan PC lagi di sini dan kita gabungkan. Nah, yang perlu diketahui di sini di router ini dia memiliki 2 port. Ketika kita hubungkan 3 port, dia tidak bisa. Coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada port. Jadi kita tambahkan port secara manual. Caranya seperti ini. Kita simpan dulu konfigurasi ini menggunakan do read yang artinya kita simpan. Oh, salah ketik. Kita tunggu. Oke, kita lakukan do read. Oke, write. Nah, di sini sudah menyimpannya. Setelah itu kita matikan routernya. Di sini kita matikan routernya dulu. Setelah itu kita tambahkan port yang namanya NMIFETX. Oke, tambahkan. Kita hidupkan lagi. Nah, di sini akan booting. Kita tunggu. Di sini ketika sudah menambahkan port, seharusnya kita bisa menambahkan kabel. Oke, sudah bisa. Ini tambahkan di sini. Oke. Oke, kita definisikan untuk networknya terlebih dahulu. Di sini untuk gateway-nya saya mau 192.168.3.1. Di sini 192.168.3.10/24. Oke, seperti ini. Oke, saya definisikan yang router ini 20, 10, 20, 20.2/24. Saya mau yang evakuasional ini, yaitu IP dari router ini. Coba kita definisikan ini 10, 20, 20.1/24. Oke, kita definisikan yang ini. Oke, seperti ini. Oke, ketika kita menambahkan port, di sini bukan 0.1 atau 2 sampai seterusnya, kita nambahkan jadi 1.0. Itu adalah tambahan dari port yang kita tambahkan tadi di router. Oke, seperti ini. Sudah kita tentukan tentang networknya. Coba kita konfigurasi di bagian router ini dulu. No, enable. Saya mau konfigurasi bagian FA00 terlebih dahulu. Dia memiliki IP ini. Jadi masuk interface FA00. Dia kita hidupkan no shutdown. IP address-nya 10, 20, 20.2, 255, 255, 25.0. Oke, sudah. Kita konfigurasikan yang FA01, yaitu IP-nya ini. Interface FA01. Kita no shutdown dulu. Hidupkan. Ketika itu setting IP-nya 192.168. Tadi berapa? 3.1. 255, 255, 255.0. Oke, kita lihat do show IP brief. Do show IP brief. Oh, sorry. Do show IP brief. Tidak bisa. Do show IP brief.
Kenapa tidak bisa do show IP brief? Invalid input directed marker. Do show IP brief. Sudah bisa dilihat. Namun di sini sudah on dan kita sudah konfigurasikan 10, 20, 20, 2 dan di sini sudah konfigurasikan. Coba kita konfigurasikan yang FA10. Di sini belum ada. Enable. Coba kita lihat show IP interface brief. Di sini sudah ada 10.2, 2.1 yang artinya yang ini dan yang ini. Kita belum konfigurasikan yang 20.0. Konfigurasikan yang ini, yang FA10. Kita masuk interface FA10. Kita hidupkan dulu. Setelah itu kita setting IP address-nya 10.20.20.1 255 255 5.0. Oke, kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada 10.20.20.1 yang ini. Coba kita lihat yang tadi kita salah komen sepertinya. Do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada 10.20.20.2 dan 192.168.3.1 yang ini. Oke, berarti kita sudah konfigurasikan di masing-masing IP networknya. Coba kita konfigurasikan di PC-nya. 192.168.3.10. Di sini network gateway-nya 192.168 tadi 3.1. Di sini ini adalah gateway-nya. Oke, sudah. Oke. Seharusnya di sini untuk router 1 dan router 2 itu bisa terhubung dan router 1 ke router 3 itu belum bisa terhubung. Karena apa? Analoginya seperti ini. Ini startnya dari misalkan 192 168 1.10, destinasinya itu ke sini, yaitu 192 168 3.10. Oke, ketika seperti ini, yaitu untuk sortnya dari IP yang ini, tujuannya ke IP yang ini, 3.10 ini. Dia nanyakan ke routernya. Router 1 apakah ada 3.0 networknya? Coba kita lihat di sini. Enable, sorry, salah komen. Enable show IP route. Nah, di sini untuk router 1 tidak memiliki network yang 3.0. Di sini adanya 10.0, terus 1.0 dan statiknya adalah 2.0 yang ini. Dia mempunyai yang ini dan yang ini saja, tapi tidak mempunyai yang 3.0 ini. Maka dari itu kita definisikan static routingnya lagi, yaitu IP route 192.168 3.0 255 255 255.0. Untuk gateway-nya dia lewat ke sini. Jadi untuk jembatannya untuk ke sini, ngirim paket ke sini, dia itu jembatannya lewat router kedua. Jadi yaitu IP-nya 10.10.2. 10.10.10.2. Oke. Jadi ini untuk tujuannya ke network 3.0 sini. Dan ini subnet masknya dan ini gateway-nya dari jembatan lewat ke sini. Oke, di router 2. Invalid input direct marker. Coba kita invalid. Oke. 10.10. Coba kita lihat lagi. Do show IP route. Do show IP
root. Oh, sorry. Oh, di sini saya konfigurasikan bukan di konfigurasi global. Kita masuk dulu. Sorry, salah. IP root 192.168 tadi berapa? 183.0. Oke, 255, 255, 255.0 dan jembatannya adalah 10.10.10.2. Oke, jadi di sini untuk destinasinya ke 3.0 network ini dan 255 adalah subnet masknya dan ini adalah gateway-nya dari router kedua. Ntar coba kita lihat show IP route. Nah, di sini sudah ada nambah static routing-nya yaitu 3.0. Yang artinya router ini sudah tahu tentang network 3.0. Coba yang ini, dia apakah sudah tahu? Do show IP route. Nah, di sini dia tidak tahu tentang IP 3.0. Maka dari itu, oh di sini dulu di router ke satu, dia kan hanya tahu tentang 3.0 yang ini. Namun dia belum tahu habis jembatan ke sini, dia mau lewat mana. Dia tahunya lewat sini saja, tapi tidak tahu lewat sini. Maka dari itu kita konfigurasikan IP statiknya, static routingnya ke 20.0 ini juga. Kita lihat IP route 10.20.20.0 255.255.255.0 gateway-nya dia tetap melewati 10.10.2 10.10.10.2. Oke, to show IP route. Nah, sekarang ada 3 static routing di mana dia mengetahui tentang 20.0 yang ini, terus dia mengetahui tentang 30.0. Oh, sorry, bukan 30, 3.0 yang ini. Oke, ketika sudah tahu berarti untuk ketika dia menanyakan router ini, dia akan lempar ke sini dan di sini dia belum tahu. Maka dari itu kita harus konfigurasikan juga static routingnya. Do show the route. Dia hanya tahu tentang 10.10 berarti yang ini. Terus 10.20 karena kita definisikan networknya di sini, dia sudah tahu terhubung ke 20.20. Oke, sudah ada. Berarti 192.2.0 berarti yang ini. Yang terakhir tidak ada. Jadi yang belum ada dari router kedua ini adalah 3.0 dari network yang ini. Coba kita definisikan. IP route 192.168.3.0 255, 255, 255, oh sorry, pencet titik kosong. Untuk jembatannya itu lewat ke 20.20.2. 20.20.20.2. Oke, ini tujuannya ke 3.0 networknya. Ini subnet masknya dan ini adalah gateway-nya. Kita enter, kita lihat to show IP route. Nah, di sini dia sudah ada yang namanya static dari 1.0. Oke, namun belum ada yang 3.0-nya. Coba kita lihat do show IP route. Do show IP route. Oke, di sini kita lihat. Di sini 10.10 sudah ada. Di sini 10.20, 20.0 sudah ada. Di sini 2.0 sudah ada. 1.0 sudah ada, belum? Oke, di sini 2.
Oke, kita belum definisikan yang ke sini, yang 1.0. Ini 10.0, yang ini 20.0, yang ini statiknya sudah ada ke sini. Berarti yang belum ada ke network yang 3.0 ini. Kita lakukan IP route 192.168.3.0.255.255.255.0. Gateway-nya itu lewat ke sini. 10.20.20.2. 10.20.20.2. Seperti ini. Enter. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada, yaitu 3.0. Itu adalah network dari sini. Yang artinya dia memiliki 3.0. Dia tahu tentang network 3.0. Oke, jadi di sini yang kita ketahui, di sini terdapat 5 network. Yang pertama, ini 1.0, yang ini 10.0, yang ini 20.0, dan yang ini 2.0, dan ini 3.0. Di masing-masing router ini harusnya punya network kelima ini. Coba lihat satu-satu. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di router 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada. Coba kita lihat di network 3. To show IP route. Di sini cuma ada 1 dan 2 saja. Jadi 10.20.0 dan 3.0. Dia belum mengetahui 2.0, 10.0, dan 1.0. Kita konfigurasikan menggunakan static route. Oke, kita definisikan ke 2.0 dulu. 192.168.255.255.255.0. Untuk lewatnya, dia memiliki gateway dari 10.20.20.1. 10.20.20.1. Oke, seperti ini. Oke, sudah ke 2.0, kita ke 10.0. IP route 10.10.10.0 255.255.255.0. Dan di sini lewatnya gateway-nya sama 20.20.1. Oke. Setelah kita mengetahui konfigurasikan ke 10, kita konfigurasikan ke 1.0. Jadi IP route 192.168.1.0 255.255.255.0. Dan di sini gateway-nya sama 10.20.20.1. Oke, seperti ini. Kita lihat to show IP route. Nah, di sini terdapat 3 static route, yang artinya sudah 5 network yang didefinisikan di router ini. Jadi yang pertama 10.10 itu sudah ada. Dan yang kedua static 1.0 itu sudah ada. Dan ketiga 2.0 sudah ada di sini. Oke, dan di sini ada yang tadi, yaitu 3.0 dan 20.0. Oke, seharusnya di sini untuk masing-masing router itu sudah mengetahui network satu sama lain. Seharusnya di sini sudah bisa terhubung untuk pengiriman paketnya. Coba kita mengirimkan ke 1 dan ke 3. Oke, di sini fill, kita kirimkan lagi. Di sini fill, coba kita kirimkan lagi. Oke, masih fill. Kita kirimkan lagi. Nah, di sini sukses. Yang artinya, untuk sekarang, dia sudah bisa berinteraksi. Coba kita yang kedua dengan ketiga. Oke, di sini sukses juga. Coba lagi. Oke, di sini sukses.
Yang artinya masing-masing router ini dia sudah tahu network masing-masing dari router itu masing-masing. Jadi itu dikarenakan kita mendefinisikan yang namanya static routing. Nah, itu dia gambaran bagaimana static routing itu bekerja dan static routing itu dilakukan. Maka itu sangat penting sekali kita mendefinisikan static routing di suatu jaringan kita. Coba kita definisikan menggunakan yang namanya switch. Oke, misalkan kita mempunyai switch di sini. Dan di sini mulai komputer. Oke, seperti ini. Yang perlu kita ketahui untuk melakukan menghubungkan kembali, di sini kita harus menambahkan port. Kita simpan dulu untuk konfigurasi ini. Do, write. Oke, sudah. Setelah itu kita matikan. Oke, menggunakan matikan dulu. Setelah sudah mati, kita tambahkan port. Kita hidupkan kembali. Dia akan booting. Oke, sembari nunggu booting, kita lakukan yang namanya kabel. Oke, dari sini ke sini, sini. Oke, oke, sudah. Ketika sudah menghubungkan kabel, kita mau mendefinisikan. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Oke, di sini saya mau di sini VLAN misalkan 40. Di sini misalkan VLAN 50. Oke, kita definisikan VLAN 40. Di sini VLAN 50. Misal. Oke, seperti ini. Coba kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu di switch ini. Enable. Oke. Kita definisikan ke FA05 dan 4. Oke. 4 sampai 5 itu masuk ke VLAN 40. Interface range FA05, 04 sampai 5. Oke, sudah masuk. Kita no shutdown. Oke, kita hidupkan. Setelah itu kita konfigurasi VLAN 10. Oke, di sini belum masuk ke interface-nya. Jadi kita exit dulu. Jadi kita definisikan VLAN 40, exit dan VLAN 50. Kita lihat do show VLAN. Nah, di sini sudah ada 40 dan 50. Terus kita masukkan interface FA04 sampai 5. Interface FA04 sampai 5. Interface range 04 sampai 5. Di sini 4 dan 5. Oke. Masih salah, tidak ada EVA-nya. Interface range FA04 sampai 5. Kita masukkan FA04 dan 5 ini ke VLAN 40. Di switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Oke, kita masuk interface ring. Di sini ada 2 dan 3. Oke. 02 sampai 3. No shutdown dulu. No shutdown. Kita masukkan ke VLAN 50. Jadi switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, do show VLAN.
Nah, di sini sudah masuk, di sini VLAN 40 yaitu 4 dan 5 yang ini. Yang ini VLAN 50 masuk ke 2 dan 3. Oke, setelah itu kita konfigurasikan yang namanya sub VLAN atau sub IP. Jadi kita mendefinisikan IP-IP di masing VLAN. Kita definisikan di sini dia mempunyai FA01, berarti subnetnya seperti ini. Interface FA01 untuk subnya adalah 40. Oh, sorry. Interface FA01 subnya adalah 40. Interface FA01 dan subnya adalah 40 tadi. Input direct Oke, coba kita lihat interface to show IP interface brief. Do show IP interface brief. Oke, di sini belum kita definisikan VLAN-nya. Oke, administrasi down. Coba kita konfigurasikan to show VLAN. Oke, sudah ada. Kita konfigurasikan masuk ke FA01. Oh, kita mode terang dulu. Jadi ketika di VLAN itu kita harus definisikan mode terang. Interface FA01 switch port mode terang. Do no shutdown. Oke. Ketika itu kita definisikan subnya, yaitu interface FA01. Subnya adalah 40 tadi, VLAN 40. Oh, di sini tidak bisa, kenapa? Coba kita lihat lagi. Interface. Interface FA01. Di sini adalah 01. Oke. Oke, di sini 01. Oke, 01 subnya adalah 40. Invalid input directs. Kenapa di sini ada kesalahan? Oke, Oke, coba kita definisikan di FA02. Subnya adalah 40. Interface FA02. Oke, bisa interface FA02.40. Oke, di sini belum bisa karena apa? Kita lihat cari alasannya. Oke, Oke, coba kita lihat di sini sudah definisikan VLAN-nya masing-masing. Show VLAN sudah didefinisikan yaitu 40 dan 50 sudah aktif. Apa tidak dibikin sub? Coba kita bikin sub interface 05 01 yang ini. Subnya adalah 40.
Oke, di sini tidak tahu kenapa ada bug atau error. Di sini kita tidak bisa membuat sub dari switch ini. Dari VLAN ini kita tidak bisa mendefinisikan sub VLAN-nya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan IP-nya. Intinya untuk konfigurasi dengan static routing itu seperti itu. Karena kita berfokus pada static routing, karena ini tadi ada error, belum bisa karena kita belum bisa membuat sub VLAN-nya, jadi kita tidak bisa mendefinisikan IP-nya. Jadi tidak tahu kenapa di sini error atau ada konfigurasi yang salah, tidak tahu. Jadi intinya untuk pembahasan video kali ini itu adalah static routing, bagaimana kita menghubungkan dari router satu ke router yang lain itu menggunakan network dari masing-masing router tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.